ganti tas branded nih gimana guys? Pelan-pelan jangan gitu ya. Kamari Sky, putri tunggal Jennifer Copen memang selalu menjadi magnet. Usai Jen, biasa Jennifer Copen disapa, membagikan video saat bocah mengemaskan itu sudah mulai tahu tas branded setelah sebelumnya sempat dibelikan tas mewah. Dan baru-baru ini, Jen kembali memberikan Kamari tas bermerek dan mewah. Saat Jen memberikan pilihan, dengan polosnya, Kamari yang sudah mengerti model tas yang bagus menurut versinya memilih dua-duanya. Sontak saja keinginan Kamari itu membuat Jen shock lantaran ia harus mengeluarkan kocek cukup besar untuk dua tas tersebut. Lihat itu ada. Lihat barang apa Pak? Yang ini Mai bisa taruh gini. Dengan lama kalau itu. Coba. Coba. Kan? Lihat. Yang mana? Aduh, jangan dua-duanya dong. Mamanya bangkrut nanti, Nak. Kali ini, Kamari harus memilih dan pilihannya jatuh kepada tas branded berwarna pink, menyesuaikan dengan tas calon papa sambungnya, Jusa. Lantas benarkah tas mewah itu bakal dipakai Kamari di acara pernikahan Jen dan Jusa di pertengahan tahun ini? Mama udah beliin my tas buat you say. Ditungguin aja, dirahasiakan, ditungguin aja nanti. Sementara Kamari, Jen dan juga Justin Hapner excited mempersiapkan pernikahan, ayah Jennifer Copen, Ricardo Benito Copen juga tak mau kalah. Pria berusia 63 tahun itu juga baru saja mengunggah foto prewedding dengan seorang perempuan bernama Diah Ersari. Video prewedding mereka diunggah tak lama setelah Copen dan Hapner mengunggah foto prewed. Dalam captionnya, Ricardo membubuhi tulisan, "Gosip telah berakhir dan cerita selanjutnya akan segera dimulai." Tulisnya dalam bahasa Inggris. Sudah sepakat, sudah sepakat. Di tempat berbeda, ibu mertua Jennifer Copen tertangkap kamera CCTV sedang menangis terseduh-seduh di depan foto dan memeluk erat helm milik mendiang putranya, Dali Wasing. Video menyayat hati ini menuai simpati luas dari warganet. Lantas benarkah rintihan Yaya itu merupakan bentuk ketidakrelaannya melihat Jennifer yang selangkah lagi bakal menikah dengan Justin Hapner? Benarkah Yaya khawatir jika dirinya bakal sulit untuk bertemu dengan cucu tercinta, Kamari, ketika Jen sudah menikah dengan Jusa? Tamara Blazensky siap mantu. Sang putra pertama Teuku Rasya dikabarkan segera mengikat janji suci bersama kekasihnya Cleanta Islan. Sinyal bahagia tersebut semakin menguat setelah keduanya membagikan sederet foto prewedding yang mengusung dua konsep berbeda, tradisional dan modern. Kedua calon mempelai pengantin tampil memukau dalam setiap balutan busana yang memperlihatkan chemistry hangat dan romantis. Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup, akhirnya aku rasa aku udah mendapatkan pasangan yang cocok. Dan insya Allah ya niatnya sih dalam beberapa bulan ke depan mau nikah. Ya, meski tanggal pasti kapan pernikahan Teuku Rasya dan kekasihnya Cleanta masih dirahasiakan, satu hal yang pasti, 5 tahun saling mengenal sudah cukup bagi Rasya membawa hubungannya dengan gadis berketurunan Jepang kepelaminan. Apalagi setelah resmi bertunangan Oktober lalu, Tamara tampak tak sabar tampil glowing di acara bahagia sang putra sulung yang rencana digelar di Jakarta April ini. Tamara yang tinggal LDRan dengan Rasya dan menetap di Bali bersama anak keduanya, Kenzo Leon Blazensky Lewis, pamer penampilannya yang makin menyala. Saat quality time bareng Kenzo yang sudah makin besar dan dipuji netizen tak kalah ganteng dari Rasya kakaknya. Acaranya di Jakarta, aku ngasih masukan sih, banyak yang ngasih masukan, desain dekornya dan sebagainya macam. Tapi aku pasti kan pengen ini menjadi hari yang bahagia bukan hanya untuk aku, tapi untuk keluarga dan juga pasangan.
Seiras dan seirama bahagia dengan Teguh Rasya, El Rumi, putra kedua musisi Ahmad Dhani dan Maya Astianti terus mempersiapkan rencana bahagia ke pelaminan. Demi menyambut hari spesial, El benar-benar meratukan calon istrinya Syifa Haju dengan menggelar berkali-kali sesi foto prewedding dengan nuansa berbeda yang kabarnya foto prewed mereka 100 pieces. Setelah sebelumnya merilis foto prewed klasik beradat Jawa dan ala Prince dan Princess dengan latar kota London, teranyar kedua calon mempelai pengantin mengunggah foto prewed bernuansa adat Gorontalo. Ya, Syifa kan ibunya dari Gorontalo ya, jadi ya it's okay karena memang itu kan asalnya Syifa. Bagus dong. Kalau anak saya meratukan pasangannya itu berarti dia memuliakan calon istri dan memuliakan istri itu saya hormati karena itu artinya pendidikan dari orang tuanya benar. Ayal, rentetan unggahan foto-foto prewed Al-Syifa memicu spekulasi pernikahan mereka akan digelar dalam waktu dekat. Apalagi sebelumnya, Al juga sudah memberikan undangan untuk sejumlah orang penting. Secara konsep, secara apapun aku nggak pernah ikut campur. Jadi mereka cuma menyiapkan nanti mereka impian pernikahannya seperti ini kita ngikut aja. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Doain aja. Ressa Rizky Rosano napaknya menolak redup dari sorotan publik. Betapa tidak, setelah mendapat pengakuan dari sang bunda Denada Tambunan, Ressa malah bikin heboh jagat maya lagi. Ya, saat siaran langsung di media sosial, pria berusia 24 tahun itu tiba-tiba mengaku sudah mengetahui siapa sosok ayah kandungnya. Meski enggan membeberkan secara rinci identitas sang ayah, Ressa dengan penuh percaya diri menyebut bahwa ayahnya berasal dari Aceh. Alhasil, netizen pun kembali mengait-ngaitkan aktor senior Teuku Ryan sebagai ayah biologis Ressa. Ressa udah tahu kok bapak Ressa siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Pokoknya orang Aceh. Tak hanya nama Teuku Ryan dan Adjie Pangestu yang diseret-seret, Teguh Firmansyah juga jadi ikut dikait-kaitkan dengan pengakuan Ressa. Namun Ressa justru membantah deretan nama yang ramai disebutkan netizen. Entah karena ingin meredam polemik atau ada alasan lain, Ressa kemudian menyebut bahwa ayah kandungnya bukanlah seorang artis. Bukan Teuku Ryan, bukan. Kakak pemikiran kakak semua kan orang Aceh itu Teuku Ryan, bukan artis. Jadi silakan tanyakan sama yang bersangkutan aja, karena itu udah area personal sekali ya gitu. Ini bapaknya siapa? Oke, bukan ya. Teuku Ryan bukan. Adjie Pangestu bukan ya. Adjie siapa lagi ini? Ada deh Kak, pokoknya ada. Dan aku tahu siapa bapaknya dan bapaknya pun tahu. Udah pasti bukan saya gitu, nggak usah dikomentarin kan. Sementara Ressa sibuk nge-spill siapa sosok ayah kandungnya, Denada justru tengah kebingungan dan kecewa. Menurut manajer Denada, Risna Oris, Ressa ternyata belum juga mencabut laporan gugatan terhadap Denada yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Padahal pada pertemuan keluarga beberapa waktu lalu, Ressa sudah berjanji akan mencabut laporannya terhadap sang ibu. Setahu aku sampai detik ini gugatan itu memang belum dicabut. Mama papanya Ressa tuh memang sepakat dicabut gugatan dan ada beberapa hal yang memang mereka akan bicarakan gitu untuk lebih lanjutnya. Wardatina Mawang kembali menjadi sorotan. Bukan karena kasusnya dengan Insanul Fahmi dan Inara Sati alias Inara Rusli, melainkan karena salah satu videonya ketika liburan di Jepang. Mengenakan kimono yang ia padukan dengan tudung hijab dan cadar, Mawa dikritik lantaran berjoget. Meski membantah jika itu berjoget, namun menurut warganet, gerakan istri insan itu sudah masuk kategori berjoget dan dirasa kurang pantas untuk seseorang yang mengenakan cadar. 3, 4 Minasaiko arigato
banyak yang hujat, namun tak sedikit pula yang terhibur dan joget Mawa masih sebatas wajar. Lantas, bagaimana tanggapan Mawa terkait gerak-geriknya kini mulai diawasi oleh warganet? Aku no komen ya, namanya setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan untuk anak aku juga. Banyak yang ngirim, tapi aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana-gimana. Ya udah, kan orang bebas ya berkomentar apapun. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar. Mawa sepertinya ogah meladeni komentar buruk warganet yang mengarah padanya. Bisa jadi gerakan itu menjadi pelampiasan Mawa yang kini hidup tak lagi menanggung beban setelah dikhianati cintanya oleh Insan. Mawa seperti ingin membuktikan jika hidup tanpa Insan ia jauh lebih bahagia. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi. Kehamilan Lindi Fitriana, istri Virgon sebelum pernikahan sepertinya bukan hanya isapan jempol belaka. Tersiar kabar jika istri anyar Virgon itu kabarnya akan melahirkan dalam waktu dekat. Apalagi warganet sudah curiga soal hari bahagia yang terkesan ditutup-tutupi. Bahkan Virgon sempat murka ketika hari bahagianya bocor di jagat maya. Lantas benarkah semua ucapan mantan kekasih Virgon, Luna, benar adanya? Pokoknya orang-orang yang sakit hati, kayak orang-orang yang mau naik, mau bansos, aku tidak mau kasih panggung. Di luar pertanyaan-pertanyaan dan mengenai keponakan aku dan adik aku nggak mau jawab. Tapi sayangnya semua rumor itu langsung buru-buru ditepis oleh kakak Virgon, Phoebe Carroll. Tudingan kehamilan itu terlalu menyakiti dan cenderung fitnah. Namun setiap pernikahan sudah pasti menginginkan momongan, tak terkecuali dengan Virgon. Namun untuk saat ini, ia tengah fokus memperbaiki hubungannya dengan Inara Sati. Virgon tengah bahagia menjalani hidup dengan Lindi. Poinnya dan fokusnya di situ aja udah selesainya saya mau ngajakin hidup, saya udah punya istri baru. Itu aja sih. Karina Ranau naik pitam lagi. Bukan karena dirinya tak terima dihujat lebay oleh netizen soal nyekar ke makam, melainkan karena potret almarhum suaminya Epy Kusnandar terpampang di salah satu online shop sebagai foto produk jaket kulit kangmus bahan domba premium santai coklat hitam panjang pria dengan harga 1,5 juta rupiah. Yang bikin Karina makin sewot bukan hanya satu toko, tapi masih banyak yang menggunakan foto Epy tanpa izin untuk menjual jaket dengan berbagai macam harga. Yang bikin kita marah tuh adalah mereka jualan jaket kulit, tapi jaketnya itu yang dipakai almarhum iseng-iseng foto lah gitu, pakai jaket. Nah, diposting di Instagram. Nah, sepertinya si orang yang mencuri foto ini mereka ngambil dari akun sosial media kami di Instagram, dan itu dia pasanglah di akun penjualan mereka gitu. Wajar kalau Karina emosi, wong semasa masih hidup almarhum Epy Kusnandar sempat marah karena fotonya dipakai tanpa izin. Apalagi harga jaket yang diperjualbelikan di online shop dinilai tak sebanding dengan kualitas bahannya. Sikon ini tentu berpotensi merugikan banyak pihak, terutama almarhum. Karena pada akhirnya nama almarhumlah yang akan jelek di mata masyarakat. Si yang punya online shop ini memajang foto-foto juga dengan harga yang lumayan sih. Ada yang 1,5, ada yang 850.000 gitu. Dan penjualannya juga udah lumayan banyak gitu. Harganya tuh kayaknya yang cuman 100.000 kali atau berapa gitu. Itu kan akhirnya kan menjatuhkan nama brand besar. Mereka menjual tidak sesuai dengan kualitas gitu, dan ya bahaya sekali. Sayang, keluhan Karina ini justru kembali menuai respon negatif dari netizen. Alih-alih mendapat simpati, ia malah dituding mencari perhatian demi bisa tampil di layar kaca. Padahal di balik emosinya, Karina tengah berusaha menjaga nama baik almarhum sang suami. Lantas akankah Karina memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini? Saya tidak menuntut uang yang sudah kalian ambil selama bertahun-tahun menggunakan ini, tapi setidaknya sadar gitu. Apa yang sudah kalian lakukan itu salah gitu.
Jadi gini pemirsa masalahnya, foto almarhum Epy Kusnandar dipakai gitu buat dagang online jaket kulit yang harganya jutaan rupiah pemirsa. Tapi masalahnya adalah ini tanpa izin. Ya jelas aja lah ya, keluarga terutama sang istri yaitu Mbak Karina Ranau langsung ngamuk naik pitam pemirsa. Aduh, mau cuan tapi kok caranya kayak numpang nama orang, agak gimana gitu pemirsa ya. Emang sih kreatif buat jualan, ya boleh aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah kebablasan, hati-hati apalagi gak pakai izin. Hukum menanti nanti ya, pakai foto orang lain lagi, selebriti lagi yang kita hormati gitu. Karena kan rezeki yang baik itu bukan cuma soal untung besar aja pemirsa, tapi juga datang dari rasa yang benar dan juga penuh hormat, itu paling penting. Oke semua, selamat pagi bersama saya Robby Purba. Seperti biasa akan siap nih ya, spilling cerita selebriti yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut nih pemirsa, ada kabar yang gak enak banget dari Fajar Sad Boy. Aduh, kata Amanda nih, Fajar kecelakaan motor. Aduh, ada apa sih nih? Selengkapnya sesaat lagi ya, tetap di obrolan seputar selebriti. Kabar mengejutkan datang dari Fajar Sad Boy. Belum lama pulang dari kampung halamannya Gorontalo, Fajar dikabarkan mengalami musibah kecelakaan motor. Kabar tersebut secara tak sengaja diungkap Amanda Manopo saat menjawab pertanyaan para fans di live media sosial pribadinya. Jadi hari ini kita sama-sama di sini mendoakan yang terbaik buat Fajar, karena Fajar habis ngalamin kecelakaan motor. Sebagai sahabat, Manda tentu kaget dan khawatir begitu manajer Fajar menginformasikan musibah yang dialami Fajar. Apalagi Fajar baru saja menemuinya untuk memberikan oleh-oleh dari Gorontalo. Meski begitu, Manda mengaku belum menghubungi Fajar secara langsung untuk menanyakan kondisinya. Aku masih belum tahu detailnya seperti apa, aku juga nggak nanya. Aku lagi nggak hubungin dulu secara chattingan karena biar dia istirahat dulu. Selama ini Fajar memang hobi naik motor. Walaupun sudah punya mobil, namun kemana-mana Fajar lebih suka mengendarai motor sport miliknya. Saking hobinya, ia sering ikut komunitas anak motor. Tapi ada satu kebiasaan buruk Fajar saat naik motor, sering lupa memakai helm. Bahkan gara-gara tak pakai helm, Fajar pernah kena tilang polisi. Terus kalau kamu balik dari sini kamu harus nggak pakai helm tuh. Iya. Gimana sih kamu? Mati dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tentunya kebiasaan Fajar tidak pakai helm saat naik motor sangat membahayakan dirinya sendiri. Apalagi ia baru saja mengalami kecelakaan. Lantas bagaimana kondisi Fajar pasca kecelakaan? Benarkah ia mengalami luka serius? Kalau nggak salah ya, dia kuku tangannya copot, terus tulang tangan atau tulang apa kelepas apa kegeser gitu, aku lupa. Maksud hati ingin lebih dicintai oleh suami dengan penampilan barunya, namun influencer Cindy Samuel justru harus menelan pil paling pahit dalam hidupnya. Pernikahan yang sudah dibangun 7 tahun lamanya dengan Randy Samuel kandas di tengah jalan sejak 2023 lalu. Diketahui pengusaha Cindy juga dikenal sebagai influencer yang berbadan sentosa dengan berbagai cara Cindy lakukan demi bisa mencapai body goals idamannya.
Untuk penurunannya pada saat itu cukup sangat besar, ya berpisoli perjuangannya. Ada beberapa orang ngeliat kayak, ih cantik banget ya, ih gak ada gantinya ya, besyak nih. Memutuskan menjalani operasi bariatrik selama 2 tahun dan berhasil menurunkan berat badan 171 kg menyusut menjadi 67 kg bukan perkara mudah. Lantas, apa yang memicu Cindy diet ketat? Mungkinkah ini jadi ajang pembuktian Cindy lantaran ditinggalkan Randy Samuel karena memilih wanita yang lebih seksi darinya? Sebenarnya kalau kita sih yang punya pasangan kemarin ya intinya membahagiakan kan gitu. Karena nggak ada tuh cowok yang menerima perempuan apa adanya. Ada harga yang harus dibayar, kamu cantik tapi kamu malah dihempaskan. Bahkan wanita 35 tahun ini pun tak kuat menahan omongan orang yang menyebut dirinya seperti badut. Dan badut juga bukan suatu profesi yang sangat hina. Dia juga ibaratnya bekerja untuk keluarganya, untuk anaknya. Meski sudah cantik dan kurus, Cindy masih saja merasa insecure sampai akhirnya Cindy melanjutkan kembali operasi lifting demi menghempaskan gelambir di kulit yang mengganggu kesempurnaannya. Kalau misalnya kalau aku minta tapi bisa gini, kalau enggak kalian cantik gitu kan. Si badut mau beraksi kan, kalau badut kan beraksi kan, tapi beraksi buat apa? Buat keluarganya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nanyain kabar gue gimana. Lolos dari masa kritis akibat sakit komplikasi GERD parah, amandel bengkak dan sinus, komika Marcel Widianto belak-belakan menceritakan perjuangannya melawan masa kritis. Semua berawal saat penyakit GERD-nya kambuh yang membuatnya kesulitan bernafas hingga nyaris pingsan, padahal saat itu kondisinya tengah menyetir mobil. Hampir, karena waktu bawa mobil terus habis itu GERD-ku naik, jadi akhirnya udah lumayan pudar sedikit sih. Sakit GERD, terus ada sinus sama amandel, jadi dioperasi amandel sama sinusnya. Dalam kondisi nyaris pingsan, Marcel berusaha menenangkan diri dan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter pun melakukan 2 tindakan operasi sekaligus yaitu operasi sinus dan amandel. Di saat itulah, hati dan pikiran Marcel berkecamuk. Ia mengaku takut mati lantaran teringat anak dan istrinya. Mengingat anak masih kecil-kecil kan, jadi pas waktu kemarin kena sakit ya pengen banget ya tidak terjadi seperti itu, karena pengen nemenin anak sampai nanti lah, sampai gede, sampai nikah, sampai punya cucu juga. Kini kondisi Marcel sudah kembali pulih, namun ia sempat mengungkapkan jika penyakit GERD yang dideritanya adalah imbas dari kesulitan ekonomi yang pernah ia alami dulu. Kita kan kalau makan kan kalau ingat aja gitu, ingat udah ada duit baru makan. Memiliki anak dengan jiwa sosial yang tinggi merupakan hal yang patut disyukuri lantaran tak mudah mengajak anak untuk ikutan berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Hal ini juga diterapkan oleh artis Natasha Rizky yang mengajarkan ketiga anaknya trio strong Megumi, Miska, dan Miguel untuk jalani misi sosial tersebut. Melalui unggahan potret di sosial media pribadinya, Acha, biasa disapa, membagikan momen hangat bersama trio strong. Momen berbagi ini menjadi kesempatan bagi Acha dan keluarga untuk langsung bertatap muka dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Karena aku merasa mereka hidup nyaman. Mereka beda mungkin sama anak-anak di luar sana gitu. Banyak kan mereka juga lihat kan, mereka udah sering lihat betapa banyaknya anak-anak yang gak seberuntung mereka gitu. Betapa banyak banget anak-anak yang gak bisa punya fasilitas kayak mereka, gak bisa hidup nyaman kayak mereka gitu. Jadi mereka harus lihat bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang patut bersyukur. Cobalah kau melihat dunia di sekitar. Co-parenting Acha pun tak lepas dari hal kebaikan. Meski tak berhasil sebagai seorang istri, namun Acha berhasil mendidik dan bekerja sama baik dengan Desta demi ketiga anaknya. Aku sih harus banyak-banyak bersyukur atas karunia ini yang Allah kasih buat aku ketika Allah memudahkan aku untuk co-parenting dengan Desta ya gitu. Karena aku merasa nggak semua
orang tua yang divorce tuh bisa co-parenting dengan mudah kayak gini gitu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur, ini nikmat mahal. Tak dipungkiri, sebagai seorang ibu, Acha juga ingin menjadikan ketiga anaknya bukan hanya memiliki jiwa sosial yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai agama yang kuat. Terbukti, Megumi, Miska, dan Miguel sangat religi di usianya saat ini. Pendidikan ibunya juga memang bagus. Gue sangat appreciate banget sebenarnya Acha emang. Jadi agamanya bagus lah, itu berguna juga buat mereka. Gue sangat setuju banget. Acha maksudnya tetap ngasih tauin ini dari sejak dini. Supaya mereka tuh melihatnya ke depannya itu bukan ke atas mulu, tapi lihatnya ke bawah. Aziza Salsa, mantan istri Pratama Arhan yang dikabarkan pacaran dengan Nadif Zahiruddin, lagi-lagi jadi sorotan pemberitaan. Aziza diduga naksir pada streamer dan konten kreator Big Mo alias Muhammad Jannah. Isu ini mencuat setelah Big Mo memposting video pertemuannya dengan Aziza dan kedua orang tuanya untuk menyelesaikan kasus hukum secara kekeluargaan. Seperti diketahui, Aziza melaporkan Big Mo dan kakaknya Resbob ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam pertemuan tersebut, Aziza menatap Big Mo dengan tatapan mata layaknya orang naksir. Dan saat tiktokan bareng, Aziza menatap Big Mo dengan tatapan manja penuh cinta. Aku selagi orangnya ada ikat baik, aku pasti memaafkan. Dan selama ini juga dia mencoba untuk reach out aku lewat beberapa temannya yang ada mutual friends sama aku. Jadi ya alangkah baiknya tadi aku bilang kita bisa bicara secara keluargaan dan memaafkan sesama manusia. Hopefully ya kita semua baik-baik aja biar hidupnya zen dan tenang. Seperti kata pepatah, cinta dari mata turun ke hati. Lantas benarkah Aziza bersedia memaafkan Big Mo Resbob dan mencabut laporan polisi karena naksir dan kepincut sama Big Mo? Bahkan netizen auto gercep melahirkan julukan baru untuk Aziza Salsa dan Muhammad Jannah atau Big Mo, yakni Zina alias Zize Jannah. Kalau aku nanggepinnya sekarang udah lebih ke ya udah aja, orang mau apa ya udah aja, yang penting kita kan living the life, kita baik-baik aja semuanya, happy aja, living my best life. Tak terasa, sebulan sudah Vidi Aldiano meninggal dunia. Istrinya Sheila Dara Aisyah sudah move on. Kehilangan Vidi, suami sah di dunia nyata, Sheila masih punya suami fiktif Dion Wiyoko, lawan mainnya di film sore Istri dari Masa Depan. Belum lama ini, Sheila healing bersama Dion, istri dan anaknya, trekking ke Curug. Sheila quality time bersama Giana Mai Wiyoko atau Gigi, anak sematawayang Dion. Chemistry Sheila dan Gigi memang terjalin erat. Selain main di Curug, Sheila Gigi sudah sering quality time berdua. Boleh jadi Gigi menjadi penyaluran hasrat keibuan Sheila karena Vidi takut punya anak gara-gara resiko genetik penyakit kanker yang diidapnya. Gue takut kalau anak gue punya genetik sakit gue. Nah, gak bisa gue papain. Pemirsa, kayak gini tatapannya. Kenapa sih ngeliatinnya gitu Aziza? Aziza senang sama Big Mo. Kenapa Big Mo gemes gitu ya? Aduh, ini padahal kasusnya udah damai gitu. Tapi tatapannya kayak pengen nelen gitu. Tapi bener ya, netizen mah emang bener aja gitu. Suka banget bumbu-bumbuin hal yang udah baik dengan drama-drama. Gak bisa lihat ya, kode-kodean lirikan mata aja gitu antara Aziza Salsa dan juga Big Mo. Baru aja nih ya beres urusan mereka dan bisa damai, alhamdulillah. Netizen udah langsung shipping alias jodoh-jodohin gara-gara sorotan mata. Dari konflik jadi kode-kodean deh, asik. Oke deh, kita nggak tahu kedepannya gimana. Tapi yang paling penting adalah dari semua ini mereka udah berdamai dan Zize udah maafin Big Mo dan semoga Big Mo bisa belajar dari kesalahannya ya. Oke, bagus pokoknya. Anyway pemirsa, kita kembali sesaat lagi ya, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti.
Iya Anda yang lagi makan pisang goreng sambil nonton Bang Robi. Kalau misalkan ketagihan banget, pengen tahu update kabar selebriti kita yang paling hot dan juga viral, saksikan terus dong obrolan seputar selebriti ya. Dari Senin sampai dengan Jumat jam 8:30 pagi. Aku ulangi, sekarang kita di 8:30 pagi. Untuk sementara, Robi pamit dan sampai jumpa.